Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Imba dimanapun berada? Tetap semangat dan terus belajar. Di video kali ini saya Nurul Baidillah akan menjawab beberapa pertanyaan pada tugas di luar kelas hari ke-21. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Saya mulai dari bab A, yaitu mengenai modul MTK 1B. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M1B? Yaitu apabila anak sudah menyelesaikan modul MTK 1A baru bisa lanjut ke MTK 1B. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama modul M1B? Yaitu tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain modul MTK 1B. Lalu kemudian apa tujuan khusus dari memberikan modul MTK 1B? Yaitu agar anak terampil membilang dan mengenal simbol angka 0 sampai 10. Pada MTK 1A hanya 1 sampai 3. Dan pada MTK 1B akan tujuannya itu terampil membilang angka 0 sampai dengan 10. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul MTK 1B? Yaitu kita bisa lihat ekspresi anak ini suka atau tidak pada saat bermain modul MTK 1B. Apabila anak semangat, anak mau belajar, bu guru kita main hitung-hitungan yuk. Nah, anak antusiasnya besar, maka kita bisa pastikan tujuan utama kita sudah tercapai. Lalu kemudian bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul MTK 1B? Yaitu dengan cara kita menunjuk simbol angka 0 sampai 10 secara acak, yang mana durasinya 1 detik 1 angka. Kita bisa lihat anak ini tahu apa enggak ya kalau kita tunjuk angka tersebut secara acak. Hayo kak, yang ini angka berapa? Wah, ternyata si kakak ini bisa. Walaupun angkanya itu kita acak, tidak berurutan. Berarti dapat kita pastikan tujuan khusus yang sudah kita inginkan tercapai. Lalu kemudian pertanyaan nomor 6, bagaimana cara penyampaian modul M1B? Yaitu cara penyampaiannya dengan cara kita mengajak anak berdialog dulu, kita ajak anak untuk senang terlebih dahulu, kemudian kita ajak anak untuk membilang simbol dari 1 sampai 5. Setelah anak bisa, kita kenalkan kepada anak, kak ini simbol apa kak? Iya, simbol angka 0. Lalu kemudian setelah anak bisa membilang angka 1 sampai 5, lalu anak kenal dengan simbol 0, kita lanjutkan lagi dengan mengenalkan simbol angka 6 sampai 10 kepada anak. Setelah anak bisa, anak terampil, kita minta anak untuk menarik garis pada modul MTK 1B. Setelah anak bisa menarik garis, kita berikan reward kepada anak. Kita bisa tos dulu kak, tos jempol dulu kak. Nah, maka anak akan lebih semangat. Lalu kemudian pertanyaan nomor 7, bagaimana cara motivator memberikan modul M1B? Yaitu dengan cara apabila anak sudah bisa membilang angka 1 sampai 3, kita lanjutkan memberikan modul MTK 1B, yaitu secara bertahap naik 1 tingkat, yaitu yang awalnya 1 sampai 3, kita bisa naik tingkat dari angka 0 sampai angka 10, seperti itu. Lalu pertanyaan bab B, nomor pertama, apa syarat sebelum memberikan modul MTK 2A? Yaitu sebelum memberikan modul MTK 2A ada garis tebal yang menghalangi, yaitu ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memberikan modul MTK 2A, yaitu syaratnya T1A dan juga MTK 1B. Apabila kedua syarat tersebut sudah bisa terpenuhi, baru bisa diberikan modul MTK 2A. Apabila ada salah satu syarat yang belum terpenuhi, maka tidak bisa diberikan modul MTK 2A karena ada garis tebal yang menghalangi, ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Lalu pertanyaan berikutnya, apa tujuan utama modul MTK 2A? Yaitu tujuannya agar anak menyukai kegiatan bermain modul MTK 2A. Lalu pertanyaan berikutnya, apa tujuan khusus modul MTK 2A? Yaitu agar anak terampil menulis simbol angka 1 sampai angka 5. Lalu kemudian pertanyaan nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul MTK 2A? Yaitu cara mengevaluasinya kita bisa lihat dari sikap dan ekspresi anak. Apakah anak tersebut
semangat, anak tersebut antusias, bahagia, mukanya ceria atau tidak. Apabila anak tersebut lesu, tidak semangat, tidak bahagia, maka kita bisa evaluasi di mana titik kesalahan kita, di mana kita harus memperbaiki, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita ubah agar anak ini menjadi semangat. Lalu kemudian bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul MTK 2A, yaitu kita harus memastikan anak tersebut saat menulis simbol angka 1 sampai angka 5. Apabila anak bisa menulis simbol angka 1 sampai 5 atau bahkan terampil, maka tujuan khusus kita tercapai. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara penyampaian modul MTK 2? Yaitu awalnya kita ajak anak untuk berdialog terlebih dahulu agar anak merasa senang, agar anak muncullah minat belajarnya. Lalu kemudian kita ajak anak untuk menulis simbol angka 1 sampai angka 5. Karena sekarang sedang distance learning, maka kita bisa melihat anak melalui video call. Coba ayo Kak, tarik garis, ikutin titik-titik yang sudah ada ya Kak. Nah, anak tersebut menarik garis, kita bisa lihat. Kecuali kalau sudah offline, tidak distance learning lagi, kita bisa mengarahkan anak, membimbing anak, begini loh Kak cara menarik garis. Tapi karena sekarang sedang distance learning, maka kita bisa melihat anak, kita bisa memantau anak melalui media online, kita bisa lihat anak dalam menarik garis. Seperti itu, karena sudah ada titik-titiknya, anak cuma diminta untuk menarik garis yang di atas titik-titik tersebut. Kemudian setelah anak tersebut bisa, kita berikan reward kepada anak. Ih kakak rajin banget, bagus tarik garisnya, tepuk tangan dulu buat kakak, tos dulu. Nah, maka anak akan lebih semangat lagi. Ya bu, aku mau nulis lagi bu, gitu. Lalu kemudian pertanyaan terakhir nomor 7, bagaimana cara motivator memberikan modul M2A? Yaitu dengan cara motivator setelah memberikan modul MTK 1B, nah setelah anak bisa membilang angka 0 sampai 10, maka kita mulai untuk anak ini bisa menulis simbol angka 1 sampai angka 5. Seperti itu. Lalu karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu MTK 1B dan juga tulis 1A, karena adanya penggabungan antara MTK 1B dan juga tulis 1. Nah, pada MTK 2A anak diminta untuk menulis simbol angka 1 sampai 5 melalui titik-titik garis yang sudah ada. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jawab, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba. Tetap semangat dan terus belajar. Bye.